Di tengah hiruk-pikuk selamatan 40 hari untuk nenek di rumah joglo lama keluarga besar di Solo. Saudara-saudara sepupuku tiba-tiba berbalik memunggungiku begitu mereka melihat Rina berdiri di sampingku dengan tangan saling bergenggaman pelan. Aku tahu saat itu juga, rahasia cintaku selama 5 tahun telah meledak di depan semua orang, dan nama baik keluarga yang selalu mereka junjung tinggi di masyarakat Jawa tradisional ini akan hancur karena aku, Laras, mencintai seorang perempuan. Udara panas siang itu terasa semakin sesak dengan aroma kemenyan dan bunga melati yang ditebar di atas meja sesaji. Para pelayat yang datang dari desa-desa sekitar masih sibuk berdoa, tapi bisikan mulai menyebar seperti api di rumput kering. Laras, apa-apaan ini? Suara sepuku yang paling tua, Mbak Siti, pecah di antara tangisan doa. Dia menarik lengan suaminya dan berjalan menjauh, diikuti oleh 3 sepupu perempuan lainnya yang tadinya selalu memanggilku adek kesayangan. Mereka tidak lagi melihat ke arahku. Punggung mereka yang dibalut kebaya hitam itu seperti tembok tak tertembus. Ibu berdiri di pojok ruangan, wajahnya pucat, tangannya gemetar memegang tas anyaman. Ayah hanya menunduk, seolah-olah tanah di bawah kakinya bisa menelan malu yang baru saja meledak. Rina meremas tanganku lebih erat, matanya basah tapi suaranya tetap tenang. Kita pulang saja, Laras. Mereka tidak siap. Tapi aku tidak bisa bergerak. Kaki ini seolah tertanam di lantai kayu joglo yang sudah puluhan tahun menjadi saksi kelahiran, pernikahan, dan kematian keluarga kami. Nenek yang baru saja dimakamkan 3 minggu lalu selalu bilang, hidup itu harus lurus, nak. Tapi lurus menurut hati sendiri. Apakah beliau tahu? Aku tidak pernah berani bertanya. Sekarang di tengah selamatan ini, semua orang tahu. Mbak Siti kembali mendekat, suaranya rendah tapi tajam seperti pisau. Kamu bikin malu kita semua, Laras. Nenek baru saja meninggal, dan kamu bawa ini. Apa kata tetangga? Apa kata keluarga besar di kampung? Sepupu yang lain, Rina kecil, bukan pacarku, tapi sepupu bernama sama, ikut menimpali, kami kira kamu sibuk kerja di Jakarta sebagai pengacara sukses. Ternyata sibuk menyembunyikan dosa. Kata dosa itu menggema di kepalaku. Aku ingin menjawab, ingin berteriak bahwa cinta ini bukan dosa, tapi hanya bisu yang keluar dari mulutku. Rina menarikku pelan ke belakang, ke arah pintu samping rumah joglo yang menghadap sawah. Angin sore membawa bau tanah basah setelah hujan pagi. Aku menoleh sekali lagi. Ibu masih berdiri di sana, air mata mengalir tanpa suara. Ayah sudah menghilang ke dalam kamar. Dan punggung-punggung itu semakin banyak yang membelakangi. Malam itu, di kamar kecil yang dulu milikku semasa kecil, aku duduk di tepi tempat tidur kayu jati sambil memegang oto lama nenek. Rina duduk di sebelahku, kepalanya bersandar di bahuku. Mereka takut, Laras. Takut kehilangan muka di depan tetangga. Tapi kamu tidak salah. Aku mengangguk, tapi di dalam dada, badai sudah mulai berputar. Besok pagi keluarga besar akan berkumpul lagi untuk membahas warisan. Aku tidak tahu bahwa keputusan nenek akan mengubah segalanya lebih hebat dari penolakan hari ini. Pagi berikutnya, matahari baru saja menyembul di balik bukit ketika keluarga besar mulai berdatangan lagi ke rumah joglo. Aku dan Rina memilih duduk di teras belakang, jauh dari kerumunan. Tapi Mbak Siti sudah melihat kami. Laras, kamu masih berani datang, katanya sambil melipat tangan di dada.
Suaranya cukup keras hingga beberapa bibi dan paman menoleh. Ibu langsung mendekat, tangannya memegang lenganku erat. Diam dulu, Siti. Ini bukan tempatnya. Tapi sudah terlambat. Bisikan kembali menyebar. Dia bawa pacarnya keselamatan. Malu sekali keluarga kita. Aku merasa seperti sedang diadili di pengadilan yang tidak pernah kuhadiri sebagai pengacara. Di Jakarta, aku biasa membela klien dengan argumen tajam. Tapi di sini, di kampung halaman Solo yang masih kental adat Jawa, argumen tidak ada gunanya. Hati ini sudah lelah. Malam tadi, setelah Rina tertidur, aku terjaga memikirkan bagaimana semuanya dimulai. 3 tahun lalu, di acara seminar hukum di Semarang, aku bertemu Rina. Dia guru yang datang mewakili sekolahnya. Senyumnya yang tenang, cara dia berbicara tentang anak-anak muridnya, membuatku merasa dunia berhenti sejenak. Kami bertukar nomor, lalu pesan demi pesan, kopi demi kopi. Awalnya hanya persahabatan. Lalu suatu malam di apartemenku di Jakarta, ketika hujan deras mengguyur jalanan, Rina memelukku dan berkata, "Aku tidak bisa berpura-pura lagi, Laras." Sejak itu kami menyembunyikan semuanya. Telepon malam hari, liburan diam-diam ke Bali, bahkan saat Idul Fitri aku pulang sendirian supaya tidak ada yang curiga. Nenek pernah bertanya, "Kapan kamu bawa calon suami pulang, Nak?" Aku hanya tersenyum dan mengganti topik. Tapi mata nenek selalu seolah tahu lebih banyak. Sekarang, di teras belakang ini, Rina memegang tanganku lagi. "Kita bisa pulang ke Jakarta hari ini juga. Kamu tidak perlu hadapi ini sendirian." Tapi aku menggeleng. Nenek meninggalkan surat wasiat. Pak Notaris bilang harus dibaca besok. Aku harus di sini. Bak Siti muncul lagi, kali ini bersama suaminya dan 2 sepupu laki-laki. "Kami sudah bicara. Kalau kamu tidak mau mengakui kesalahanmu, kami tidak akan mengakui kamu sebagai bagian keluarga lagi. Pikirkan ibu dan ayahmu. Pikirkan nama besar keluarga ini." Kata-kata itu menusuk. Ibu menangis di belakangnya, tapi tidak berani membelah. Ayah hanya merokok di pojok, asapnya mengepul pelan. Aku merasa seperti anak kecil lagi yang ketakutan dimarahi karena main di sawah saat hujan. Tapi kali ini kesalahannya lebih besar, setidaknya menurut mereka. Siang harinya, saat makan siang bersama, meja panjang penuh dengan nasi tumpeng dan lauk pauk, aku duduk di ujung. Tidak ada yang mengajak bicara. Rina mencoba tersenyum pada bibi-bibi, tapi mereka pura-pura sibuk. Hanya Mbak Rini, sepupu yang paling muda, yang berani mendekat sebentar. "Aku tidak benci kamu, Laras. Tapi aku takut. Kalau tetangga tahu, anakku nanti susah dapat jodoh." Pengkhianatan kecil demi kecil. Aku mengangguk saja. Malamnya, di kamar, Rina memelukku erat. "Apapun yang terjadi, aku di sini. Aku percaya." Tapi besok, saat pembacaan wasiat, aku tidak tahu bahwa nenek telah menyiapkan kejutan yang lebih besar dari penolakan saudara-saudaraku. Pembacaan wasiat ditunda karena hujan deras mengguyur Solo sepanjang malam. Keluarga besar memanfaatkan waktu itu untuk bermusyawarah. Di ruang tamu besar rumah Joglo, kursi-kursi rotan disusun melingkar. Aku duduk di antara ibu dan ayah, Rina menunggu di teras karena ini urusan keluarga inti. Bak Siti membuka pembicaraan. "Kita harus bersatu. Laras sudah bikin malu.
Kalau berita ini sampai ke Jakarta, karirnya sebagai pengacara bisa hancur. Siapa yang mau pakai pengacara yang begitu? Paman-paman mengangguk setuju. Satu paman bahkan mengusulkan, kita atur perjodohan dengan anak teman di desa sebelah. Biar nama baik kembali. Ibu memegang tanganku, suaranya bergetar. Laras, tolonglah. Demi nenek. Demi kami. Aku merasa dada sesak. Mereka tidak mengerti bahwa menyembunyikan diri selama ini sudah membunuhku pelan-pelan. Di Jakarta, aku punya apartemen mewah, klien besar, tapi setiap malam pulang, aku sendirian karena takut Rina ketahuan. Sekarang, di sini, di depan semua orang, aku merasa lebih sendirian lagi. Bak Siti melanjutkan dengan suara lebih keras. Kamu egois, Laras. Kami semua sudah berkorban demi keluarga ini. Kamu mau hancurkan semuanya hanya karena Nasuh. Kata Nasuh itu membuatku bangkit berdiri. Ini bukan Nasuh, Mbak. Ini cinta. Cinta yang sama seperti kalian cintai suami kalian. Ruangan hening sejenak. Lalu tawa sinis pecah dari sepupu laki-laki. Cinta. Di agama kita itu tidak ada. Ibu menarikku duduk lagi, air matanya jatuh ke pangkuan. Ayah akhirnya bicara, suaranya pelan. Kita tunggu wasiat dulu. Mungkin nenek sudah mengatur semuanya. Malam itu, setelah musyawarah usai tanpa kesepakatan, aku berjalan ke belakang rumah, ke sawah kecil di mana dulu aku bermain dengan nenek. Rina menyusul. Kami duduk di batu besar, tangan saling genggam. Mereka takut, Laras. Takut dunia mereka berubah. Aku mengangguk, tapi di dalam hati, aku mulai bertanya-tanya, apakah aku harus melepaskan Rina demi menjaga mereka. Pagi harinya, Pak Notaris datang dengan mobil hitam. Keluarga besar sudah berkumpul. Surat wasiat dibuka di ruang utama. Pak Notaris membaca dengan suara tenang. Saya, Siti Rahayu, dalam keadaan sadar, memberikan seluruh harta, rumah joglo ini, tanah sawah 5 hektar, dan rekening tabungan kepada cucu saya, Laras Putri Wijaya, karena dia berani hidup dengan kebenaran hatinya. Ruangan meledak. Bak Siti berdiri, wajahnya merah. Mustahil. Nenek pasti dipengaruhi. Tapi Pak Notaris menunjukkan tanda tangan dan ideo rekaman nenek yang dibuat 2 bulan lalu. Di ideo itu, nenek tersenyum lemah di tempat tidur rumah sakit. Laras tahu siapa dirinya. Dia berani. Yang lain hanya pura-pura. Air mataku jatuh. Nenek tahu. Selama ini beliau tahu. Kabar wasiat menyebar cepat di kampung. Telepon dari tetangga dan kerabat jauh mulai berdengung. Bak Siti tidak mau diam, dia mengumpulkan sepupu-sepupu dan bibi-bibi di dapur, suaranya keras. Ini tidak adil. Kami yang merawat nenek setiap hari, tapi harta diberikan ke orang yang sudah menghancurkan nama keluarga. Aku mendengar dari luar jendela, tanganku gemetar memegang secangkir teh hangat. Rina berdiri di belakangku, tangannya di bahuku. Kita bisa tolak, Laras. Kamu tidak perlu ambil apa-apa. Tapi aku tahu, menolak berarti mengkhianati keinginan nenek. Di Jakarta, kabar sudah sampai ke kantor hukumku. Bos menelepon pagi tadi. Laras, ada rumor. Klien beberapa orang mundur. Kamu harus klarifikasi. Klarifikasi apa? Bahwa aku lesbian. Bahwa aku mencintai Rina.
Aku tidak bisa. Karir yang kubangun 10 tahun ini, gelar sarjana hukum dari UI, semua bisa lenyap dalam sekejap. Sore harinya, ayah memanggilku ke kamar belakang. Nak, pikirkan masa depanmu. Lepaskan Rina. Kami akan bantu kamu mulai lagi. Ada anak paman yang baik, pengusaha di Semarang. Aku menatap ayah yang dulu selalu bangga padaku. Sekarang matanya penuh ketakutan. Ibu masuk, suaranya lirih. Kami sayang kamu, Laras. Tapi masyarakat tidak akan terima. Malam itu, di kamar, Rina menangis pelan. Kalau kamu memilih mereka, aku mengerti. Aku tidak mau jadi penghalang. Aku memeluknya erat. Aku tidak bisa kehilangan kamu. Tapi aku juga tidak bisa kehilangan mereka. Konflik di dalam dada semakin besar. Besok kami harus kembali ke Jakarta. Tapi sebelum itu, Mbak Siti datang ke kamar malam-malam. Kamu menang, Laras. Tapi ingat, kalau kamu ambil harta itu, kami tidak akan datang ke rumahmu lagi. Kamu sudah bukan saudara kami. Pintu ditutup keras. Aku duduk di lantai, air mata mengalir. Rina memelukku dari belakang. Kamu tidak sendirian. Tapi rasanya aku sendirian di dunia ini. Perjalanan kembali ke Jakarta besok akan menjadi awal dari pilihan yang tidak bisa diulang. Di apartemenku di Jakarta, telepon tidak berhenti berdering. Rekan kerja, klien lama, bahkan teman kuliah menelepon untuk mengonfirmasi rumor. Bos memanggilku ke ruangan. Laras, saya tidak peduli urusan pribadi. Tapi Irma ini punya citra. Ambil cuti dulu. Aku keluar dari gedung tinggi itu dengan perasaan hampa. Rina menunggu di kai bawah, secangkir kopi sudah dingin di depannya. Kamu bisa buka Irma sendiri. Dengan warisan nenek, kamu punya modal. Aku tersenyum pahit. Warisan itu sekarang menjadi kutukan. Mbak Siti mengirim pesan grup keluarga, Laras sudah mengambil semua. Kami tidak terima lagi. Ibu menelepon malam itu, suaranya pecah. Nak, kembalilah. Kami makan. Tinggalkan Rina. Aku tidak bisa tidur. Di kepala suara nenek dari ide wasiat terus berputar, berani hidup dengan kebenaran hatinya. Pagi harinya aku memutuskan. Aku akan terima warisan itu. Tapi harga yang harus dibayar mulai terasa. Di kantor notaris Jakarta, dokumen ditandatangani. Rumah joglo, tanah sawah, tabungan, semua atas namaku sekarang. Saat keluar, telepon dari ayah. Kamu sudah pilih jalan sendiri. Jangan hubungi kami lagi. Hati ini seperti diremas. Rina memelukku di mobil. Kita mulai baru. Bersama. Tapi malam itu, sendirian di balkon apartemen, aku menatap lampu-lampu Jakarta. Apakah ini harga keberanian? Kehilangan ibu, ayah, saudara sepupu yang dulu selalu merayakan ulang tahunku. Besok, berita kecil di media lokal Solo sudah menyebar, cucu berani hidup sejati dapat seluruh warisan nenek. Nama besarku sebagai pengacara mulai goyah. Klien baru menolak. Tapi di dalam dada ada ketenangan kecil. Nenek bangga. 6 bulan kemudian, rumah joglo di Solo sudah kucerahkan dengan cat baru. Sawah disewa ke petani muda. Aku membuka Irma Hukum kecil di Jakarta bersama Rina yang kini membantu administrasi. Beberapa kerabat jauh mulai menghubungi lagi,
tapi Mbak Siti dan kelompoknya tetap membisu. Ibu dan ayah masih diam, kadang aku kirim foto rumah joglo, tapi tidak ada balasan. Rina berdiri di sampingku di teras joglo saat matahari terbenam. Kamu sudah berani, Laras. Itu yang penting. Aku mengangguk, tapi ada lubang di hati yang belum terisi. Keberanian ini mahal. Karir melambat, hubungan darah putus, nama baik di kampung rusak. Tapi setiap pagi, saat melihat Rina tersenyum, aku tahu nenek benar. Hidup sejati memang ada harganya. Suatu sore, telepon dari ibu berdering. Nak, kami rindu. Mungkin kami bisa datang suatu hari. Air mataku jatuh. Mungkin belum semua hilang. Tapi pilihan sudah diambil. Tidak bisa mundur. Apakah hidup jujur dengan identitas diri selalu layak meski harus kehilangan kasih sayang keluarga?